Shalom, selamat pagi Ibu dosen yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Veteran Arjuna Here dari program studi Penjajah Srek. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu materi tentang pemrosesan informasi. Pemrosesan informasi. Pemasaran informasi yang diterima seorang merupakan salah satu kunci keberhasilan proses penugasan keterampilan informasi yang datang dari lingkungan sekitar dan diterima seseorang seterusnya disimpan dalam berbagai sistem penyimpanan yang disebut memori. Yang pertama, modal pemrosesan informasi. Pemrosesan informasi merupakan proses psikologis yang merupakan sesuatu yang abstrak dan tersembunyi dalam dunia dalam. Karena sifatnya abstrak tersebut, maka para psikologis mendekati permasalahan tersebut dengan pendekatan model, contohnya input, signal, atau manusia, pemrosesan, output, dan respon gerak. Beberapa cara yang telah dilakukan untuk mempelajari pemrosesan informasi terutama diarahkan ke arah struktur, arus informasi. Di samping itu, pendekatan lainnya difokuskan pada perubahan dalam struktur informasi tatkala diproses melalui sistem. Yang kedua, pengembangan model pemrosesan informasi. Pemrosesan informasi merupakan sesuatu yang abstrak yang terjadi di bagian dalam sebagai proses psikologis. Berdasarkan arus masuknya, pemrosesan informasi tersebut dapat dibagi menjadi 3 tahap, yaitu yang pertama, tahap identifikasi rangsang. Yang kedua, tahap seleksi respon. Dan yang ketiga, tahap pemrograman respon. 3 tahap ini memang amat sederhana jika dibandingkan dengan kompleksitas yang terjadi pada diri manusia. Input atau rangsang, identifikasi rangsang, seleksi respon, pemrograman respon, output gerak. Yang pertama, tahap identifikasi rangsang. Yang dimaksud dengan informasi dalam kaitannya dengan kajian ini adalah pengetahuan tentang pesan sinyal atau peringatan dari lingkungan sekitar yang memberikan kepada kita tentang dunia sekitar. Menurut Schmidt pada tahun 1982, bahwa faktor utama yang mempengaruhi tahap pengenalan rangsang adalah faktor yang bersumber dari karakteristik rangsang seperti kejelasan rangsang, yang berarti tajam tidak rangsang yang diterima. Yang kedua, intensitas rangsang seperti terang tidaknya cahaya rangsang, keras tidaknya suara rangsang, dan sebagainya. B. Tahap seleksi respon. Setelah tahap pengenalan rangsang berakhir, maka tahap selanjutnya adalah memilih respon yang tepat. Apa yang terjadi dalam pemilihan respon memang sukar dianalisis berdasarkan situasi di lapangan sebagai akibat yang perkembangan dan hasil penelitian. Maka Hick pada tahun 1952 telah menghasilkan sebuah hukum yang berbunyi, waktu reaksi memilih respon meningkatkan konstan sekitar 150 milidetik pada setiap kali jumlah alternatif respon meningkatkan 2 kali. Hukum ini cenderung menegaskan bahwa hubungan antara waktu reaksi memilih dan logaritma dan alternatif jumlah rangsang respon adalah linear. Yang ketiga, tahap pemrograman respon. Tahap pemrograman respon diawali dari setelah terjadi identifikasi rangsang dan seleksi respon. Maka tahap berikutnya adalah pengorganisasi informasi yang memperoleh untuk mewujudkan dalam bentuk gerak atau perilaku nyata. Proses ini terjadi pada tahap pemrograman respon dan ini biasanya sangat kompleks. Yang ketiga, kerangka memori. Suatu sistem yang dianggap dapat menyimpan informasi dan tepat pemrograman informasi untuk dapat diproses pada waktu berikutnya disebut memori. Hubungan antara kompartemen memori yang meliputi short-term store, short-time memory, dan long-time memory
serta proses terjadi di dalamnya. Yang pertama, short-term story memory. Short-term story short-term story store. Sistem ini berfungsi menyimpan sejumlah besar informasi yang diterima dalam waktu yang singkat. Input rangsangan langsung serius dari lingkungan. Short-term stories melalui perhatian dan selektif. Short-term memory melalui rehearsal atau proses lain. Long-term memory output gerak melalui proses retrieval. B. Short-term memory. Memori ini merupakan tempat penyimpanan informasi baik yang berasal dari short-term story memory atau STSS maupun yang berasal dari long-term memory atau LTM. Informasi yang maksud pada sistem penyimpanan jangka pendek tidak sesuai diproses pada tahap berikutnya karena adanya penyaringan terhadap informasi yang relevan dan tidak relevan. Yang ketiga, long-term memory. Berdasarkan teori kotak, memori yang telah dikemukakan di atas, jika suatu hal dilatih terlebih dahulu, sudah barang tentu membutuhkan informasi untuk memproses aktivitas yang bersangkutan, maka informasi itu disalurkan dari penyimpanan jangka pendek ke penyimpanan jangka panjang, di mana informasi itu akan tersimpan secara permanen supaya tidak hilang. Sekian video dari saya, mungkin ada kesalahan, mohon dimaafkan. Salam olahraga, jaya!